Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikwan Alim dengan NIM 2107351, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang booster rem. Apa itu booster rem? Booster rem mobil adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk membantu memberikan keringanan bagi pengemudi saat menginjak pedal rem. Dengan adanya booster rem ini, kamu tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak energi saat menginjak pedal rem selagi berkendara di jalan. Jika booster rem pada mobil rusak, maka kamu bisa merasa berat saat menginjak pedal rem, atau yang terburuk bisa menyebabkan rem blong. Jenis booster rem. Ada dua jenis booster rem mobil yang bisa terdapat pada mobil-mobil saat ini, yaitu booster rem tipe vakum menggunakan intake manifold yang sudah divakum sehingga kamu merasa lebih ringan saat menginjak pedal rem. Booster rem tipe hidrolik menggunakan tekanan hidrolik dari power steering hidrolik sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan banyak energi saat menginjak pedal rem. Fungsi booster rem. Fungsi booster rem mobil adalah untuk membuat kamu sebagai pengemudi merasa lebih ringan saat menginjak pedal rem. Dengan adanya komponen ini, kamu akan merasa lebih ringan saat menginjak pedal rem sehingga bisa melambatkan laju kendaraan saat dibutuhkan. Cara kerja booster rem mobil. Pertama, cara kerja booster rem saat pedal rem bebas atau tidak diinjak. Saat pedal rem dalam kondisi tidak diinjak, vakum port inter yang ada di booster terbuka sehingga kevakuman di ruangan dengan terkena konstan yang ada di dalam piston terhubung dengan ruang tekanan variabel yang posisinya ada di depan piston. Dengan begini, kedua ruangan tersebut terjadi kevakuman yang serentak, di mana ruangan yang ada di kedua sisi diafragma akan menjadi vakum. Dikarenakan di kedua ruangan tersebut tidak ada perbedaan tekanan, pegas diafragma akan menekan piston sehingga push rod yang berhubungan dengan master silinder tidak akan menekan silinder tersebut. 2. Cara kerja booster rem. Rem diinjak. Jika kamu menginjak pedal rem, maka push rod yang ada di sisi pedal rem akan bergerak maju, yang membuat piston akan menutup vakum valve internal dan membuka internal valve. Kondisi ini akan membuka ruangan tekanan konstan dan ruangan variabel tidak berhubungan, di mana ruangan tekanan konstan tetap menjadi vakum dan ruangan tekanan variabel berhubungan dengan udara luar. Hal ini menimbulkan perbedaan tekanan antara keduanya. Selanjutnya, diafragma akan tertarik ke arah vakum sehingga diafragma akan melawan tekanan pegas dan menekan push rod yang terhubung ke master silinder. 3. Cara kerja booster rem saat mobil mati. Saat mesin mobil mati dalam kondisi mati, maka vakum check valve akan menutup saluran sehingga masih mungkin ada kevakuman dalam booster rem yang masih bisa digunakan pengereman sebanyak 2-3 kali sehingga terhindar dari rem blong. Sistem kerja booster rem ini bisa sangat membantu saat mobil mesin tidak mendadak saat di jalan raya, sehingga kamu masih bisa menggunakan pengereman untuk mencegah kecelakaan. Pedal rem. Tanda booster rem mobil rusak. Pedal rem terasa keras saat diinjak dalam posisi mesin mobil hidup. Kondisi ini bisa saja dikarenakan adanya bagian booster rem yang rusak. Terdengar suara desis yang keluar saat pedal rem diinjak. Hal ini bisa dikarenakan oleh kebocoran di bagian selang kevakuman. Mesin mobil susah idle. Kondisi ini bisa dikarenakan selang yang terhubung ke intake manifold mesin bocor sehingga membuat intake manifold juga mengalami kebocoran yang ujung-ujungnya membuat mesin sulit dalam mode idle. 5. Perusakan. Usia pakai mobil yang sudah lama. Kebocoran pada selang vakum booster rem. Karet booster rem sobek dan mengalami kebocoran. Adanya kebocoran pada sel servo bagian belakang. Adanya kerusakan sambungan antara aroma booster sebagian depan dan juga belakang. Tempat dudukan selang vakum servo sudah kendor atau rusak. Adanya kotoran yang menampung sehingga menyumbat selang vakum booster. Sekian penjelasan booster rem dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.